sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Maka di hadis ini dari Umar dikatakan bahwa datang seseorang kepada kami yang mana dia itu orang yang stranger, aneh. Maksudnya semua orang tidak mengenalinya. Dan yang aneh lagi, kalau semua orang tidak mengenalinya dari ahli Madinah, berarti dia tamu. Nah, kalau tamu berarti habis dari safar. Dan di zaman dulu tidaklah masuk ke kota, ke Madinah, ke Makkah, ke Basrah. Dari orang-orang yang baru, perjalanan mereka sangat melelahkan. Tidak seperti sekarang. Misalnya dari Jakarta ke pondok kita menggunakan helikopter. Maka pakaiannya yang necis dan tidak berdebu akan turun di mana ya bandara kita? Maka akan turun dari helikopter, yang jelas tidak di atap rumah kita lah. Yang jelas di sebelah sana. Turun dalam keadaan pakaiannya rapi. Bisa. Namun di zaman dulu tidak. Di zaman dulu harus menggunakan onta ataupun himar ataupun kuda. Dan melewati padang pasir yang berdebu dan panas. Maka paling sedikit keringetan. Pakaiannya basah kuyup dengan keringat dan panas. Dan juga berdebu. Maka di sini disebutkan oleh Umar, aneh. Rambutnya hitam legam, pakaiannya bersih. Dan tidak ada yang mengenali di antara kita. Maknanya, dari mana dia datang? Ujuk-ujuk datang. Seakan-akan timbul dari tanah. Maka langsung datang kepada Nabi. Dan ini menjadi pendalilan adab penuntut ilmu. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Lihat adab penuntut ilmu. Datang serius kepada Nabi. Dan menempelkan, maknanya duduk di depan Nabi. Dan tangannya di paha Nabi, menanyakan ya Muhammad. Maka itu ada penuntut ilmu, tidak seperti kalian ngantuk. Pengajar berbicara, kepalanya berat, terjatuh-jatuh. Si Hasbi ngantuk nggak? Saking khusyuknya bisa jadi ngantuk. Maka ada penuntut ilmu, dia dalam keadaan serius datang kepada gurunya dan mendekati gurunya agar memahami apa yang diucapkan oleh gurunya dan serius, tidak mengantuk dan tidak di belakang tembok ataupun di belakang pilar masjid tertutup ataupun jauh dan sebagainya. Kemudian menanyakan, dan ini poin pendalilannya, apa itu Islam? Maknanya apa itu rukun Islam, asas dari Islam? Dijawab 5 perkara. Dan diantaranya yang menjadi poin bagi kita seperti hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Apa itu? Disebutkan bahwa Islam itu 5, diantaranya wa tasuma Ramadan. Maka di dalam hadis ini disebutkan wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita. Menunjukkan bahwa puasa Ramadan yang keempat baru haji. Dan di riwayat yang kemarin kita baca, di riwayat Muslim, apa duluan? Yang kita baca tadi, apa duluan? Disebutkan wa tasuma Ramadan setelah zakah. Maka di dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah tentang rukun Islam, maka dia datang setelah zakah. Kecuali hadis Ibnu Umar yang telah kita sampaikan juga, bunyal Islam ala khams, dijadikan setelah zakah hajjul bait, kemudian puasa Ramadan.
Maka di hadis bunyal Islam ala khams dijadikan al-hajj dan saum Ramadan di sini, dan di riwayat-riwayat yang lain dijadikan saum Ramadan di akhir setelah hajj. Maka kesimpulannya tidak berpengaruh urutan, karena haji dan umrah dijadikan yang kelima bagi yang mampu. Namun dia pun sama harus dilaksanakan, maka tidak menjadi poin masalah urutan. Urutan yang keempat dan yang kelima tidak menjadi masalah. Adapun di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan hadis Umar, maka dijadikan setelah zakat adalah puasa Ramadan. Maka poin pendalilannya inilah yang kita inginkan. Maka selesai dari wajah pendalilan. Sekarang kita masuk pembacaan hadis min bab faidah. Maka disebutkan sadaqta, maka kamu benar wahai Muhammad. Maka kata Umar, fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka aneh orang ini, dia bertanya, dia yang jawab, seakan-akan dia tahu akan jawaban Nabi. Orang yang bertanya dia tidak mengetahui jawabannya. Qala fa akhbirni anil iman. Sekarang masuk kepada perkara al-iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Tentang iman ini ada 6, tidak butuh lagi kita jelaskan, dan poin pendalilannya di rukun Islam. Pembahasan puasa Ramadan wajib. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yang ketiga al-ihsan ditanyakan, dan ihsan itu adalah grade yang paling tinggi dari agama ini. Pertama, seorang mengaku muslim. Kedua, mukmin, naik derajatnya. Ketiga, muhsin. Maka orang yang ihsan bagaimana? Salatnya dia, menuntut ilmunya dia, berdakwahnya dia, mengajari manusianya dia dengan al-ihsan. Bagaimana? Anta budallah ka'annaka tarah. Maka dia menuntut ilmu, beribadah, berdakwah, ibadah, mengajari manusia, ibadah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Sehingga benar-benar dengan bimbingan Allah, dengan ilmu dari Allah, dan merasa bahwa dia melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka di saat dia berdakwah ikhlas karena Allah melihatnya. Di saat dia mengajak kepada kebenaran, ikhlas karena Allah seakan-akan di sini melihatnya. Dan itulah hakikatnya. Orang-orang yang muhsin, dia selalu merasa diintai oleh Allah. Kalau CCTV, maka dia hanya dipasang di tempat sesuatu khusus, seperti di tempat parkir, di tempat keramaian, di tempat pasar, dan yang lainnya. Namun Allah Jalla wa'ala ilmunya di mana-mana. Sehingga orang yang muhsin ibadahnya akan lebih baik. Maka inilah bedanya. Kalau di antara kalian salatnya masih tidak khusyuk dan salam pun hanya menoleh. Sering saya lihat pas salam, saya melihat kalian tidak mengetahui. Wallahu alam apa yang kalian baca. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang saya ucapkan terus kalian ikuti. Wallahu alam, banyak saya lihat. Di antaranya al-batal dan yang lainnya. Maka khusyuklah dalam salat, pelajari apa yang dibaca dalam salat. Kita malah masuk kepada sunnah bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ketiga, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang keempat masih khilaf, assalamualaikum, kemudian diam. Maka
kita sudah masuk kepada perkara bagaimana lafaz salam, orang ini salam aja masih seperti itu. Banyak anak lihat. Maka Muhammad juga. Maka sadarilah kalian salat, sadarilah kalian ibadah. Maka inilah derajat ihsan. Kenapa orang ini Masya Allah kalau salat seperti itu? Ya karena ihsan. Maka kenapa Nabi dulu di hadis Aisyah disebutkan bahwa dia itu panjang dan lama salatnya, padahal tidak ada yang melihat dia dari para sahabat dan tidak ada yang melihat dia dari orang lain. Di kamarnya dia salat malam. Karena apa? Ikhlas kepada Allah, karena ihsan. Maka inilah tingkatan yang paling tinggi dari ibadah. Maka diharapkan kalian menuntut ilmu dengan ihsan. Dan kalian nanti kelak berdakwah dengan ihsan. Maka jadikanlah diri-diri kita untuk memperbaiki diri masuk kepada derajat al-ihsan. Selesai dari lafaz ihsan. Kemudian dipertanyakan juga permasalahan hari kiamat. Tentu Nabi tidak mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Maka Nabi melarikannya kepada alamat-alamatnya saja. Maka disebutkan di dalam hadis ini, kenapa kita jelaskan hadis ini gantinya hadis Abi Hurairah? Karena tadi kita tidak mensyarah hadis Abi Hurairah. Maka di sini kita syarah sedikit. Maka kemudian ditanyakan fa akhbirni anis saah. Beritahu kepadaku kapan terjadinya the doomsday, the end of the world, al-haqqah, hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya itu mengetahui tentang hari kiamat dan lebih mengetahui dari yang ditanya. Maka dipindahkan fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu berikanlah tanda-tandanya. Qala antalidal ammatu rabbataha. Maka ini alamat yang pertama, melahirkan ammah, seorang budak perempuan, rabbataha, tuannya. Wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kalian melihat para penggembala yang mana mereka dengan modal menggembalakan saja unta, mereka akan yatatawalun fil bunyan, akan membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini terjadi sekarang, di mana Allah membukakan dunia. Lihat dulu di zaman Nabi, Arab-Arab yang badu. Maka sekarang sudah tidak ada lagi Arab yang badu. Di Qatar, di Saudi, di Kuwait, semua orang jaya raya. Bahkan yang tidak bekerja pun diberi uang. Maka penggembala unta di Oman, mereka menggembala unta dengan mobil. Dan mobilnya Land Cruiser. Yang Land Cruiser itu kalau di Indonesia sekitar 5 miliar. Jadi di gurun pasir dia nyetir mobil Land Cruiser sambil buka jendela hus sama tongkat. Dianya nggak jalan, untanya jalan di padang pasir, tapi dianya pakai mobil Land Cruiser. Seperti itu. Ya tatawaluna fil bunyan, maknanya Allah berikan rizki sampai orang-orang yang kerjanya penggembala kambing saja duitnya banyak. Maka menunjukkan bahwa alamat dari hari kiamat itu telah datang kepada kita. Alamat kubro. Di mana dunia jaya raya, kaya raya. Dan mereka orang-orang Arab yang seperti di dalam hadis Nabi dalam keadaan kesusahan. Di hadis-hadis disebutkan mereka dalam keadaan kefakiran, kesusahan. Sekarang dikeluarkan dari negeri mereka petrol. Dan mereka negerinya sedikit-sedikit. Seperti Kuwait hanya 800.000. Tidak sampai 1 juta. Qatar 750.000. Al-Muhim di bawah dari 1 juta. Kecuali Yaman 25 juta. Saudi sama 25 juta. Dan Indonesia 300 juta. Maka kalau perang Yaman dengan Indonesia mudah.
Semua orang Indonesia pergi ke pegunungan di Yaman. Iya. 1, 2, 3 kencing semuanya. Banjir bandang, tsunami bagi orang Yaman. Karena 300 lawan 25. Iya begitu strategi perangnya. Kembali kepada hadis, sumang tolako falabistu malian. Kemudian orang ini pergi. Falabistu malian, maka aku terdiam sejenak. Summa qala li ya Umar atadri man as-sailu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dia tahu kalau Umar ini, Nabi Muhammad tahu kalau Umar ini dalam keadaan masih bingung. Falabithtu maliyan. Maka siapa tadi yang bertanya kepadaku? Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini adab dari para sahabat dalam perkara-perkara ilmu yang tidak diketahui oleh mereka. Tidak mereka asbun. Tahu kamu wahai Umar? Mungkin fulan. Mungkin demikian. Tidak ada. Para sahabat nebak-nebak asal bunyi. Ini perkara-perkara agama. Maka oleh sebab itu kalian jika kami tanya, jika tidak bisa, jangan mencocokkan jawaban ke sana dan kemari. Maka tidak tahu. Allahu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka dia adalah Jibril yang mana datang untuk mengajari agama kalian. Ini poin pendalilannya, mengajari agama kalian. Dari sinilah agama dibagi menjadi 3. Islam, iman, ihsan. Dan ini menjadi pendalilan pula tentang pendalilan rukun Islam. Di saat ditanya tentang Islam, dan pendalilan bagi kita bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib dari mana? Dia termasuk dari rukun Islam yang merupakan asas didirikannya keislaman seseorang, harus puasa Ramadan, berarti puasa Ramadan hukumnya wajib. Inilah pendalilan dari segi ilmi usulil fikih. Maka oleh sebab itu penulis berkata, lafdu bunyal Islam wa akhbarani anil Islam summa dzukira fihi as-siyam yufidul wujub. Karena bunyal Islam asas dari Islam.